يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala khairi man addal amanat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kepada bapak-bapak sekalian, bahwa Batan Baitul Quran ini berdiri tahun 2016. Jadi sekarang ini menginjak 7 tahun. Tentunya ini lembaga yang masih muda sekali. Masih harus perlu belajar banyak. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan kepada Bapak Haji Purwanto, Kepala Dinas Purwakarta dan juga jajaran untuk membimbing kami, ya, membina kami, ya. Tentunya 6 tahun ini sangat muda lah, ya, belum banyak pengalaman, ya. Ini tentunya minta dibimbing. Bapak Ibu sekalian, Pak Kadis, makasih yang saya hormati, ya, dalam acara sosialisasi ini. Juga tentunya saya ingin menyampaikan bahwa dalam dunia pendidikan ternyata tantangannya itu luar biasa. Saya tidak mau bilang beban, ya, karena nanti kalau saya bilang beban nanti jadi beban beneran. Saya bilang sebagai tantangan aja. Tantangannya apa? Khususnya di lembaga pendidikan boarding seperti Pesantren Baitul Quran Cirata, bahwa kurikulum yang kita laksanakan itu adalah gabungan dari berbagai kurikulum. Ada kurikulum Quran kita dengan target 30 juz kita, itu tantangan juga. Kemudian digabungkan dengan visi bahasa, kurikulum bahasa, ya, digabungkan juga dengan kurikulum syar'i, digabungkan juga dengan kurikulum umum. Nah, orangnya cuma satu, muridnya itu aja. Nah, ini tantangan yang luar biasa. Tantangan kepada manajemen, tantangan kepada guru, ya, untuk mengunyah materinya itu semudah mungkin sehingga mudah dicerna, mudah ditangkap oleh santri kita, ya. Apalagi sekarang ada kurikulum merdeka, mudah-mudahan lebih ringan, ya, lebih ringan tapi berkualitas. Nah, ini adalah tantangan yang tidak sepele, ya, harus serius. Oleh karena itu kami minta kepada Dinas Pendidikan Purwakarta untuk bisa membimbing semudah mungkin. Semua kurikulum ini bisa dicerna, dipahami dengan mudah oleh anak-anak kita yang tentunya tadi dengan berbagai kurikulum. Jadi alhamdulillah kita tentunya bersyukur bisa sampai kedatangan Bapak Kadis ke Pondok Pesantren Baitul Quran Cirata. Izin menyampaikan Bapak Kadis bahwa total santri kita alhamdulillah ada 760 santri dan santriwati. Terkhusus untuk yang SMP totalnya adalah 402 siswa-siswi SMP 402. Sedangkan yang asli Purwakarta, Pak Purwanto, mau asli Purwakarta dengan ayat 48, hanya ada 49 saja SMP yang asli Purwakarta. Sisanya dari mana? Jabodetabek. Jabodetabek ada 311.
Jadi santri dan santriwati kita yang SMP ini yang asli Purwakarta hanya 49 dan mayoritas dari Jabodetabek 311, sisanya luar Jawa 42 orang. Kami pun di akhir ini meminta bimbingan kepada Dinas Pendidikan, juga kepada Bapak Pengawas SMP Unggulan Baitul Quran Cilata agar kami bisa lebih baik. Baitul Quran Cilata SMP Unggulan Baitul Quran Cilata bisa lebih baik, aktif dan bisa mempertahankan predikat A dalam akreditasi sekolah. Jadi lihat Pondok Pesantren itu sedih, ingat masa lalu saya itu pengen masuk ke tempat seperti ini dan orang tua saya tidak mampu, Pak. Mungkin dulu ya tidak semahal sekarang, mungkinnya di sini kan 1,5 juta per bulan, masuk 18 sampai 20 juta lah ya. Untuk orang tua saya hari ini segitu juga mahalnya bukan main. Gitu. Jadi saya nggak bisa masuk dan saya hanya belajar keagamaan itu dari ustadz kampung, dari kakak ipar saya gitu. Jadi belajarnya itu tamat SMP sampai SMP aja, SMA enggak, karena SMA itu di kampung ngaji jadi sesuatu yang aneh ya. Kalau di sini kan ada SMA, anak-anaknya pasti ngaji. Nah di kampung itu Pak Asep, di kampung kan anak SMA udah jarang ngaji di masjid ya. SMP juga udah jarang, SD paling SD MI. Zaman saya karena di kampungnya kental keagamaannya, jadi saya di SMP masih dipaksa untuk belajar agama. Belajarnya habis subuh sama setelah maghrib gitu. Habis subuh sama setelah maghrib, dan tapi itu membekas sampai hari ini. Saya bisa baca Al-Quran dari orang tua saya, karena di masjid itu yang ngajarin baca Al-Quran itu orang tua saya gitu. Saya umur 5 tahun udah bisa, bukan 5 tahun, saya kelas 3 itu umur berapa? 6, itu 8. Saya umur 8 tahun udah bisa baca Al-Quran. Di antara teman-teman saya paling cepat saya baca Al-Qurannya, karena orang tua saya langsung yang ngajarin. Teman-teman saya orang tua saya yang ngajarin. Pagi subuh, setelah itu setelah maghrib. Dan pola seperti ini yang ada kaitannya. Mengapa saya cerita ini? Saya cerita ini saya hubungkan dengan Baitul Quran. Pola ini berhasil di kampung saya. Semua anak-anak di kampung saya pasti bisa baca Al-Quran, walaupun mereka tidak pesantren. Mereka hanya belajar mengaji di masjid. Nggak ada TPA, Pak. Zaman saya itu ngajinya ngaji kampung. Jadi setelah maghrib itu ada ustadz-ustadz yang lulus dulu sekolahnya kebanyakan dari Banyumas, dari Madrasah Watoniyah Islamiyah kalau nggak salah dulu, MWI namanya. Itu ustadz-ustadznya dari sana semuanya, dan semua anak-anak di kampung saya berhasil bisa baca Al-Quran, bisa ngaji, ilmu fikih yang dasar-dasar bisa gitu ya, gitu. Dan kebiasaan seperti ini itu di kampung-kampung sekarang udah hampir nggak ada, Pak. Berganti dengan pola pendidikan setelah lohor, ada namanya sekolah agama atau diniyah. Dan yang seperti ini setelah maghribnya kadang-kadang enggak, mereka aktivitas baru. Nah, ada perubahan sistem pendidikan di kampung-kampung hari ini. Dan di kampung saya itu berhasil dengan pola pendidikan seperti ini. Saya tadi sebelum masuk ke sini ngobrol sama ketua yayasan bagaimana sistem pendidikan di sini. Gitu. Ternyata pola seperti itu diterapkan, dan pola seperti itu, pola pendidikan pesantren, mondok, padepokan gitu. Kan kalau di bahasa Jawa Sunda itu yang seperti ini dulunya namanya padepokan gitu. Nah, hal yang seperti ini menurut Ki Hajar Dewantara itu sistem pendidikan yang paling berhasil gitu. Jadi anak mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada dalam sebuah sistem pendidikan orang dewasa. Ada sistem pembinaan pengkondisian dari orang dewasa gitu. Dan
kita tahu, saya Pak Ketua ya, sebagai penyelenggara pendidikan pemerintah di tingkat kabupaten, dengan Pak Ustadz penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Sebenarnya kita sama-sama Pak, saya itu penyelenggara pendidikan, Bapak penyelenggara pendidikan, saya negeri, Bapak swasta. Dan apa? Dan saya itu sesungguhnya mengelola pendidikan di pemerintah itu banyak mencontoh sekolah-sekolah swasta. Dan apa paradigma pendidikan yang hari ini dikembangkan oleh pemerintah dari dulu dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dengan apa yang disebut sekarang dengan Merdeka Belajar, itu sesungguhnya kalau saya lihat gitu ya, kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah itu, swasta ini dari dulu udah melakukan gitu. Apa yang disebut dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu apa? Kurikulum merdeka itu menyerahkan bagaimana sistem pembelajaran, sistem pendidikan itu diletakkan pada guru, pada pengelola satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswanya, kebutuhan orang tuanya. Dan itu kan udah dilakukan di sini. Saya yakin orang-orang yang masuk ke Baitul Quran sini, orang tuanya mempunyai keinginan agar anaknya itu nanti bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa tahfidz, kemudian menguasai ilmu-ilmu keagamaan. Apa namanya itu Pak? Ilmu syar'i. Mereka mengharapkan itu, dan sekolah, yayasan itu sudah mampu mengembangkan sebuah sistem kurikulum beserta jam mengajarnya, guru-gurunya itu menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat. Kan walaupun jauh di tengah Leuweung Awi, di tengah kebun bambu, itu sekolah ini dikejar oleh orang dari Depok, Karawang, Bekasi, begitu ya tadi. Orang Purwakarta namahan 5%. Hanya 5% kan? Dari 800 cuma berapa tadi? Ya sekitar 45. Gitu. Artinya apa? Gitu. Artinya walaupun di tengah kebun bambu, sekolah ini dikejar oleh orang. Beda hal dengan misalnya, coba Pak, kalau saya mendirikan SMP di tengah kebun bambu di sini dengan kurikulum saya, kira-kira berapa Pak saya masukkan dia Pak? Kira-kira berapa? Mungkin nggak akan sampai 120, 150 juga siswanya nggak akan sampai. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ingin saya sampaikan bahwa harapan pemerintah itu tumbuh banyak lembaga-lembaga seperti ini yang mempunyai kemerdekaan, yang mempunyai kreativitas, inovasi, dan visi pendidikan untuk mewujudkan anak-anak yang paripurna, anak-anak yang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, insanul kamil, gitu. Yang sekarang oleh kementerian diambil terminologi yang menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa sih? Yaitu anak yang alim, mempunyai jiwa kepemimpinan, yang oleh kita digariskan di indikatornya itu ada. Jadi nanti mohon diterjemahkan juga tuh untuk menjawab. Nah, ini orientasi kurikulumnya kemana? Baitul Quran itu. Ini profil pelajar Pancasila Pak. Ini saya terjemahkan ke dalam seperti ini. Nah, ini yang harus kita lakukan. Karena apa? Nah, sekarang yang namanya kurikulum merdeka itu, yaitu bagaimana siswa dididik oleh guru-gurunya sesuai dengan kebutuhan siswanya, kebutuhan orang tuanya, dan kebutuhan lingkungannya. Kurikulumnya gimana gurunya, gimana sekolahnya. Tadi kan saya tanya, di sini masuknya jam berapa? Masuk KBM di kelas jam 9. Itu kan udah merdeka Pak. Artinya apa? Kurikulumnya didesain sedemikian rupa oleh sekolah ini, itu sudah diatur oleh sekolah ini sedemikian rupa. Struktur kurikulumnya itu sudah diatur sedemikian rupa, dan itulah kemerdekaan belajar, itulah merdeka belajar. Jadi kalau Pak Ustadz tadi bimbing kami, ya
Gimana saya ngebimbingnya? Di sini udah dilaksanakan, gitu. Namun ada hal-hal mungkin yang nanti, ya itu tadi, karena gini juga Pak, negara kita itu kan kadang nggak semua pemimpinnya pemikirannya sama, gitu. Kadang ada yang Islamofobia, ada yang nganggap apa gitu ya. Nah kita harus sebagai kekuatan apa lembaga pendidikan harus bisa menjelaskan gitu. Ini loh, kita itu ingin anak-anak kita itu berkarakter. Yang berkarakter itu dalam terminologi kami itu berakhlak mulia. Yang berakhlak mulia dalam pandangan kami itu ini dan ini adalah Pancasilais gitu. Ini perlu dilakukan oleh kita. Ini salah satu upaya kita untuk menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta dan agama dan pendalaman kitab-kitab. Ini adalah kebijakan kita. Yang selanjutnya 7 poe atikan istimewa. Yang bukan dari Sunda pasti nggak tahu. 7 poe itu 7 hari. Atikan itu pendidikan. 7 hari pendidikan istimewa. Jadi kita meluncurkan program ini 2015, ada 7 tema pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Yang nanti ini juga bisa diinsersikan di sini seperti apa modelnya terserah. Tapi nilai-nilai ini harus masuk di lembaga pendidikan ini, di SMP ini. Nanti model insersinya seperti apa, model penerapannya seperti apa terserah. Kalau yang AKPK di sini jaminannya udah tersertifikasi lah, karena di sini udah memang modelnya seperti itu, model keagamaan. Kalau yang AKPK ini, nah yang 7 poe AKPK ini apa? Ada 7 hari kan, Senin sampai Minggu, sampai Senin sampai Ahad itu. Yang Seninnya Ajeg Nusantara. Ajeg Nusantara itu adalah upaya kita di sekolah-sekolah menanamkan nasionalisme. Itu dilakukan pada hari Senin, fokus utamanya, bobot utamanya menanamkan nasionalisme. Terserah nanti bentuk menanamkan nilai nasionalismenya di Baitul Quran seperti apa. Apakah nanti upacara bendera, kemudian ngerawat ini lingkungan seperti apa. Terjemahkan nasionalisme versi Baitul Quran. Yang penting anak-anak ditanamkan kecintaannya pada negara kesatuan Republik Indonesia. Senin Ajeg Nusantara menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme terhadap keindonesiaan. Yang kedua Senin Ajeg Nusantara. Yang kedua Salasa Mapaguana. Di sini udah hebat. Pembelajaran IT-nya jalan. Bahasa Inggrisnya udah lancar, bahasa Arabnya udah lancar. Itulah Mapaguana, itulah globalisasi. Tinggal nanti IT-nya seperti apa. Anak-anak Baitul Quran harus mahir teknologi informasi. Karena apa? Pendidikan hari ini harus disesuaikan dengan kodrat zamannya. Begitu menurut Ki Hajar Dewantara. Kodrat zaman hari ini itu apa? Teknologi informasi 4.0, 5.0. Maka apa? Maka anak-anak di Baitul Quran bukan hanya bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, keagamanya pinter, tapi juga harus mahir teknologi informasinya. Kalau santri-santri di sini tidak mahir teknologi informasinya, ada yang hilang, Pak. Saat mereka hidup di tengah-tengah masyarakat, saat mereka hidup di zaman sekarang. Maka itu harus menjadi concern. Nah, kalau yang ini, yang Mapaguana ini, saya pikir di sini udah jalan. Kelas bahasanya udah jalan. Kemudian Rebo Maneh di Sunda. Nah ini Baitul Quran ini ada di tanah Sunda, ada di Tegalwaru, ada di Kebon Awi. Jadi apa? Jadi kenalkan mereka dengan nilai-nilai kesundaan yang ada di sini. Biar mereka kenal, tahu. Yang dari Padang, kamu sekolah di mana? Di Jawa Barat. Jawa Baratnya di mana? Di Purwakarta. Bisa bahasa Sunda nggak? Gitu. Kenalin itu tradisinya, adat istiadatnya, keseniannya dikenalin. Bajunya, bahasanya minimal dikenalin sama mereka. Gitu.
apa yang menjadi nilai-nilai kebudayaan Sunda yang ada di Purwakarta ini. Silahkan terjemahkan, nanti mau dalam bentuk pembiasaan, mau dalam bentuk budaya sekolah, mau dalam bentuk ekstrakurikuler terserah. Kan hebat. Baitul Quran, di Baitul Quran ada calung, wah halus. Di Baitul Quran ada kebudayaan apa yang hidup di tanah ini, gitu. Itu untuk apa, Pak? Saya sih pengen itu ditumbuhkan di sini. Agar apa? Agar itu menjadi keunggulan, menjadi antitesa dari tesa-tesa orang bahwa sekolah-sekolah keagamaan itu jauh dari nilai-nilai lokal, gitu. Kemudian apa? Kemis Nyanding Wawangi. Ini upaya kita untuk menumbuhkan rasa dan estetika, menumbuhkan kepedulian sosial siswa, gitu. Maka di hari Kemis ini kita banyak kegiatan-kegiatan. Kalau di sekolah-sekolah negeri udah ada praktek-praktek baiknya. Terserah nanti di Baitul Quran cara menumbuhkan rasa estetikanya seperti apa, menumbuhkan kepedulian sosialnya seperti apa. Kita di sekolah-sekolah negeri itu ada gerakan perelek beras kaheman. Itu 1 minggu terkumpul 16 ton beras. Dan itu dibagikan oleh kita ke siswa-siswa miskin di sekolah itu dan masyarakat sekitar sekolah. Itu Kemis Nyanding Wawangi. Kemudian Jumaah Nyucikan Diri. Jumaah Nyucikan Diri itu adalah menumbuhkan spiritualitas anak-anak. Gitu. Kalau di sini udahlah, saya jamin itu pasti. Kemudian Sabtu Minggu betah di Imah. Kalau di sini mungkin belajar sampai Sabtu. Liburnya Jumat. Oh, liburnya Jumat aja ya. Oh, Jumat. Sabtu Minggu masuk kelas. Nah, Sabtu Minggu itu ya di sini imahnya asrama mungkin ya. Pondok. Kalau di negeri itu Sabtu Minggu kan libur, di sekolahnya libur. Mereka dikembalikan ke orang tuanya agar mereka dekat dengan orang tuanya. Rindu nggak ke orang tua? Kalau yang di sini rindu banget mungkin ya. Anak-anak kita itu kadang jauh dari orang tuanya, Pak. Yang di sekolah-sekolah negeri itu kita ingin mereka Sabtu Minggu itu kalau yang orang tuanya jualan di pasar ikut jualan ke pasar, yang sering ke sawah ikut ke sawah, gitu. Yang orang tuanya berjualan di pasar, jualan di pasar. Agar apa? Agar anak itu menghargai keringat orang tuanya, mencintai orang tuanya, terjalin komunikasi yang baik. Karena keluarga itu sesungguhnya adalah sekolah yang utama. Tanggung jawab pendidikan itu sesungguhnya ada di orang tuanya. Maka sebisa mungkin orang tua terlibat dalam proses pendidikan dan mereka ikut komunikasi, terjalin komunikasi yang intensif. Kemudian yang kedua, tatanan diperhatikan yang tadi saya jelaskan tuh di film. Itu khusus yang jelasin tatanan diperhatikan. Apa sih? Maka itu disebabkan karena apa? Karena pendidikan kita, sekolah-sekolah kita, pesantren-pesantren kita tidak menumbuhkan, tidak mendidik anak-anak kita, santri-santri kita untuk menyadari bahwa lingkungan itu adalah sumber kehidupan kita. Jadi tatanen di balai atikan itu artinya tatanen itu bertani. Di balai itu tempat, atikan itu lembaga pendidikan. Jadi bertani di lembaga pendidikan, baik di pesantren, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, bertani itu sesungguhnya tidak cuma dimaknai cocokan kayak gitu. Pak Ustadz, Pak Kepala Sekolah, Pak Mundir itu sesungguhnya adalah para petani. Para petani yang sedang menumbuhkan benih-benih yang 800 orang itu. Mereka adalah benih-benih dengan berbagai macam karakter. Ada yang karakternya A, B, C, potensinya A, B, C ditumbuhkan oleh kita di ladang persemaian Baitul Quran. Baitul Quran adalah lahan persemaian benih-benih karakter 800 orang santri itu.